sebagian melihat teman-teman itu ya, ketika musafir, dia ikut kajian. Setelah sholat maghrib, dia menjamak dengan isya. Kemudian pas isyanya dia masih di situ. Kemudian ditegakkanlah adzan, ya. Sebagian mereka keluar. Ketika ditanya kenapa, udah sholat jamaah tadi. Ini tidak boleh, haram. Banyak youtuber aswaja yang telah membongkar kesalahan, kedustaan, kelicikan, pengkhianatan ilmiah dari ustadz-ustadz Wahabi, tetapi karena doktrin yang masuk ke otaknya yang sudah dicuci ke otaknya, maka sehingga menjadi syarat untuk menjadi Wahabi adalah buang akal sehatnya. Buang akal sehatnya. Karena kalau berakal sehat, ustadz-ustadz yang pembohong seperti itu tentu akan ditinggalkan. Ustadz-ustadz pengkhianat ilmiah seperti itu tentu akan ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh warga Nahdliyin, subscriber dan penonton semuanya tanpa terkecuali dimanapun berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maufirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tetap menjaga kita dari paham-paham yang menyimpang, dari ustadz-ustadz yang membodohi jamaahnya, yang tipu-tipu terhadap jamaahnya. Amin, Allahumma amin. Entah bagaimana lagi untuk menyadarkan orang-orang Wahabi. Kebohongan ustadznya, kedustaan ustadznya, pengkhianatan ilmiah ustadznya terhadap imam-imam, dan sembrononya kesalahan mereka dalam menyampaikan hukum-hukum, memahami ayat dan hadis yang ditafsiri dengan otaknya sendiri. Sudah saya bongkar semuanya. Bahkan bukan hanya saya, banyak youtuber aswaja yang telah membongkar kesalahan, kedustaan, kelicikan, pengkhianatan ilmiah dari ustadz-ustadz Wahabi, tetapi karena doktrin yang masuk ke otaknya yang sudah dicuci ke otaknya, maka sehingga menjadi syarat untuk menjadi Wahabi adalah buang akal sehatnya. Buang akal sehatnya. Karena kalau berakal sehat, ustadz-ustadz yang pembohong seperti itu tentu akan ditinggalkan. Ustadz-ustadz pengkhianat ilmiah seperti itu tentu akan ditinggalkan. Bahkan ini lagi saya menemukan video Ustadz Badrus Salam LC. Ustadz Badrus Salam LC ini serampangan, mulutnya berfatwa ini haram. Buat syariat baru ini yang bid'ah, Pak. Ini yang bid'ah. Sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang tidak pernah disampaikan bahwa hukumnya itu adalah haram oleh Rasulullah, tetapi dikatakan haram oleh seseorang. Apa namanya orang itu? Ini namanya merubah-rubah syariat, merubah-rubah hukum. Inilah yang disebut kreasi syariat. Inilah yang disebut dengan ahli bid'ah. Mana ada orang yang sudah sholat kok masih diwajibkan sholat lagi? Sudah begitu pakai hadis, tapi hadisnya dipahami oleh sekehendak otaknya sendiri dan tidak pernah disampaikan oleh ulama-ulamanya sendiri pun tidak pernah menyampaikan bahwa itu hukumnya. Ada orang yang sholat jamak maghribnya itu. Ini bercerita tentang orangnya sendiri. Orang-orang Wahabi kan ikut kajian. Sholat maghrib dijamak dengan isya-nya. Kemudian masih di masjid itu, sholat isya dikumandangkan berjamaah, orang itu tidak mengikut. Ini haram. Orang yang tidak mengikuti sholat berjamaah isya, sekalipun pada waktu maghrib dia sudah jamak takdim, antara maghrib dan isya-nya sudah dijamak sholatnya, maka ketika sholat isya adzan dia masih di masjid itu dan tidak sholat berjamaah, maka hukumnya haram. Ini kata Badrus Salam. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pernah setelah selesai sholat berjamaah, rupanya ada dua orang di pojok masjid tidak ikut sholat berjamaah. Maka apa kata Rasulullah? Alayya bihima, panggil dua orang itu. Dipanggil, datanglah keduanya dalam keadaan ketakutan. Kata Rasulullah, kenapa kalian tidak sholat? Lastuma muslimain, bukankah kalian muslim? Betul ya Rasulullah. Shallaina fi rihalina. Kami sudah sholat di tempat kami ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Fala taf'ala.
idza shallaituma fi rihalikuma thumma ataituma masjida jamaah fasalliya ma'ahum fa innaha lakuma nafilah. Kata Rasulullah SAW apa? Tidak boleh kalian lakukan seperti itu. Kalau kalian sudah sholat di tempat kalian, lalu kalian mendatangi masjid dan ditegakkan di situ sholat berjamaah, sholatlah bersama mereka. Karena itu menjadi sunnah buat kamu. Lihat, Nabi mengingkari orang yang tidak ikut sholat berjamaah. Iya. Dan ternyata orang ini punya alasan bahwa dia sudah sholat di tempatnya. Pas datang ke masjid Rasulullah, ternyata baru ditegakkan sholat berjamaah. Akhirnya mereka tidak mau ikut dengan alasan sudah sholat. Ternyata diingkari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Membawakan hadis bahwa pada suatu ketika Rasulullah itu sholat subuh kalau tidak salah. Kemudian ada dua orang laki-laki yang tidak ikut sholat subuh. Ditanya oleh Rasulullah setelahnya itu, kenapa kamu tidak sholat? Bukankah kamu muslim? Iya Rasulullah. Kenapa tidak sholat? Saya sudah sholaina fi rihalina. Saya sudah sholat di rumah saya, di tempat saya Rasulullah. Maka kata Nabi, barang siapa antara kalian, salah satu di antara kalian ini sudah sholat, sempurna sholatnya, kemudian menututi imam, menemukan imam belum sholat, maka sholatlah kamu bersama imam. Fa innaha, kata Nabi. Tapi ada terusannya, jangan dipotong Pak Badrus. Terusannya hadis itu, maka sholat yang kamu kerjakan bersama imam itu menjadi nafilah. Maka sholat yang kamu kerjakan, sholat kedua bersama imam yang kamu kerjakan, itu hukumnya menjadi sunnah, bukan wajib, nafilah itu. Lah, kok ini diartikan wajib? Padahal zimmahnya, tanggungan untuk sholat isya sudah selesai dikerjakan. Nah, kita kembali ke kitab usul, Pak. Maka ketika seseorang sudah mengerjakan sholat dan dikatakan sah, maka itu namanya sudah ijza. Apa ijza? Ijza sudah cukup dari mutolabah untuk mengerjakan sholat. Tidak dituntut untuk mengerjakan sholat lagi. Sudah dikatakan sah. Pokoknya apa takrif sahih? Sahih itu adalah ketika sudah dikerjakan, kalau urusan ibadah maka tidak dituntut mengulangi lagi. Tetapi kalau masalah urusan muamalah, tarat tubuh asarihi. Ini pengertian sah secara usul fikih. Makanya Pak Badrus Salam LC, jangan membuat hukum sendiri. Inilah akibatnya Anda itu kalau lepas dari mazhab, maka memahami hadis Rasulullah seenak otak Anda sendiri. Hadisnya sahih, betul hadisnya sahih, tetapi otak Anda yang error. Penjelasan Anda yang maudhu. Penjelasan Anda yang maudhu, hadisnya sahih, penjelasannya yang maudhu Pak Badrus. Apalagi ini ya untuk jamaahnya. Kalau punya kapasitas, seharusnya jamaahnya itu kritis lah terhadap ustadz-ustadz yang sudah banyak dibongkar kesalahannya oleh orang-orang aswaja, oleh YouTuber aswaja. Sudah banyak dibongkar kebohongannya, sudah banyak dibongkar kedustaannya, bahkan dusta atas nama imam-imam, bahkan dusta atas ulama-ulama mereka sendiri. Lucu sekali ini.